Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat ya buat teman-teman. Apa kabar nih? Oke, kali ini aku mau reading ya untuk Sagittarius tentang kabar mantan kamu di bulan April tahun 2022 nih. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate ya buat keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain. Sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus, itu juga energinya juga bisa vice versa dan terbolak-balik. Oke, di sini untuk Sagittarius, aku mau cek dulu untuk kabar mantan kamu ya. Oke, aku cek dulu di sini. Dia lagi kepoin kamu teman-teman di sini ya. Dia lagi kepo-kepo. Dia lagi kepoin kamu, tapi nggak tahu ini gimana ini caranya nih. Gimana ya? Ada situasi kayak dia ini bingung apa ya? Pikirannya ya, lebih ke arah kayak pikirannya. Ada situasi di mana dia ini kayak sebetulnya ingin tahu kabar kamu gimana, seperti apa. Tapi di situasi lain dia itu kayak juga bingung. Gini teman-teman, lebih ke arah kayak dia ini lagi nggak lagi labil ya, situasinya ini lagi labil. Dia ini kayak entah itu pikirannya, entah itu perasaannya, entah itu emosionalnya. Aku lihat dulu di sini apa ini, kenapa ini ada two sword ini muncul. Two sword. Oh iya bener. Oh iya bener. Gini teman-teman, situasinya sekarang lagi gimana ya, kondisinya lagi nggak baik ya. Kalau aku lihat kondisi dia lagi nggak baik sekarang ini, apalagi banyak hal yang harus dia pikirkan di sini kalau aku lihat. Jadi dia ini nggak melulu harus kayak mikirin kamu juga ya situasinya. Ada di situasi lain dia harus memikirkan yang lain-lainnya juga, entah itu ekonomi, karirnya, pekerjaannya, atau yang lain-lainnya juga di sini. Nah ini loh. Nah di sini kalau aku lihat ada kondisi di mana, oke, ada kondisi di mana dia ini harus belajar lebih baik lagi dari sebelumnya, atau menata juga masalah yang sekarang ini sedang dialami dia. Dia lagi nata ininya dulu ya, kalau aku lihat nata kehidupan dia dulu di sini. Nih, ada sesuatu yang harus dia fokuskan. Kondisinya lagi terpuruk, yang jelas di sini aku lihat. Makanya di sini aku seperti aku bilang bahwa pikirannya ini kayak nggak jelas, nggak bisa fokus ya. Tapi di sisi lain dia itu kayak masih suka sebetulnya ingin tahu juga kabar kamu gimana, seperti apa ya. Tapi di sisi lain dia juga nggak bisa fokus di sini nih ya. Nah bener kan, bingung kondisinya sekarang. Pokoknya di sini aku lihat mantan kamu ini bener-bener nggak apa ya, bingung di arah ke arah yang tentang entah itu asmaranya, ekonominya, karirnya. Ini bener-bener kayak uh, apa ya, bener-bener kayak nggak bisa, kayak semuanya mungkin dianggap bahwa saat ini kondisinya lagi mungkin dia dalam mengalami kegagalan. Nah ini apalagi dia putus, pasca putus sama kamu, terus ekonominya juga lagi nggak baik, pekerjaannya juga lagi nggak baik, atau bisnisnya juga lagi nggak baik. Ini aku melihat kayak situasinya ini Five of Pentacle ya. Apalagi di sini aku melihat, kalaupun ini untuk asmara, memang ada sesuatu yang hilang. Mungkin dulu saat dia bersama kamu ada sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Mungkin dia ini saat sama kamu ini masalah itu bisa dia itu curhat sama kamu. Dia ini bisa apalah sama kamu yang bisa mungkin dampingi dia atau apalah di sini. Atau bahkan kita ngomong masalah yang namanya uh, gimana ya, situasinya benar-benar kayak lain.
Tapi pasca dia itu jauh dari kamu, atau dia ini udah terputus dari kamu, ini ditambah lagi masalah-masalah yang lain muncul, ini benar-benar bikin dia itu kayak situasinya sangat terpuruk banget. Nah ini ya, di sini aku melihat ada situasi kadang itu dia itu kayak ingin menyerah ya, menyerah dengan kehidupan dia di sini. Jadi seolah-olah dia itu kayak ya udahlah, mau gimana nanti kehidupan dia, mau seperti apapun dia nantinya, dia itu kayak udah kayak pasrah ya, karena dia sendiri juga nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk situasinya sekarang. Dia merasa bahwa dalam hal asmara dia udah gagal, dalam hal ekonomi dia gagal, dalam hal karir ataupun dalam hal bisnisnya dia juga gagal. Jadi dia itu kayak lebih ke arah pasrah. Nah ini mungkin sebagian dari kamu bertanya ya, sebenarnya bukan berarti dia ini nggak ada perasaan. Aku melihat sebetulnya ada perasaan sama kamu ya, dia ada perasaan sama kamu. Kalaupun dia kayak cuek, atau pasca hubungan dengan kalian dia itu kayak kenapa sih dia kayak nggak ada usaha untuk kayak kembali atau apalah sama kamu, karena itu tadi ya teman-teman, banyak hal yang harus dia fokuskan di sini. Kadang-kadang di sini aku melihat dia itu kayak menyampingkan, asmara nanti dulu deh. Nah ini loh, asmara nanti dulu deh kayaknya ya. Terlebih mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang sekarang ini adalah mungkin kepala keluarga, atau keluarganya sangat berharap dari dia untuk memenuhi kebutuhan ya keluarganya, atau bisa saja ada memang keinginan dia untuk bisa membahagiakan orang-orang yang dia sayangi, orang-orang di sekitarnya, terlebih mungkin orang tua. Di sini ada yang harus dia fokuskan. Kalaupun dia adalah single parent, berarti dia harus fokus dengan anak-anaknya, bisa juga seperti itu. Nah ini loh ya, dia belum bisa memberikan itu soalnya, terlebih di kondisi dia yang sekarang. Nah ini loh, aku melihat banyak impian dia ya. Aku melihat dia sebetulnya angan-angan dia, cita-cita dia ini inginnya begini. Nah ya, kalau aku lihatnya seperti itu. Aku lihat makanya di sini aku, karena dia terpuruk itu ambisi ya teman-teman, keinginan dia itu kuat untuk bisa membangun dirinya kembali, mulai dari nol lagi. Aku lihat dia kayak benar-benar mulai dari nol lagi di sini ya. Dia ingin di situasi dimana dia itu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar dia, apa yang dia inginkan bisa terpenuhi, apa yang dia harapkan ini bisa tercapai. Nah ini, makanya di sini aku melihat mungkin situasi asmara kamu sama dia dulu itu kurang baik, makanya kalian putus ya. Tapi di sini aku melihat sebetulnya hubungan kamu sama dia itu ke arah ke next level. Dalam kata arti apa? Semakin lama hubungan kalian, semakin kalian ini jalannya semakin lama, semakin banyak sekali hal yang terjadi dalam hubungan kalian. Entah itu cekcok ya, entah itu kamu sama dia ini sama-sama merasa kayak nggak nyaman satu sama lain, atau bahkan mungkin kamu nggak cocok, dianya seperti ini dan dia juga merasa dia nggak cocok, kamunya seperti ini. Nah ini Nine of ya, bener kan? Dia sekarang ini tuh kayak bener-bener ada istilahnya itu sukses. Sukses nggak hanya sukses dalam ekonomi, nggak hanya sukses dalam hal karir, tapi dia juga sebetulnya ingin sukses dalam hal asmara juga. Dia berpikir bahwa gimana aku tuh bisa fokus ke asmara kalau banyak sekali masalah-masalah di belakangku itu kayak gitu.
Apalagi yang dia takutkan, dia nggak bisa fokusnya ke kamu, dia nggak bisa ya. Kalau situasinya memburuk gitu loh, situasi di luar asmaranya ini memburuk, dia nggak akan bisa untuk fokus ke kamu. Sebetulnya di sini aku melihat dia itu masih ada perasaan ya teman-teman sama kamu, dan dia kayak masih berharap bahwa kalau masalah dan semuanya ini stabil lagi, semua ini baik lagi, dia masih berharap untuk bisa kembali sama kamu. Bisa saja teman-teman di sini karena ada justice. Kalaupun dia terpuruk, kalaupun dia jatuh, dia merasa mungkin ini adalah salahnya dia juga gitu loh. Mungkin dia salah ngambil langkah, mungkin dia salah cara mengelola ekonomi, mungkin dalam karirnya dia salah, dalam mengelola bisnisnya dia juga salah. Nah ini akhirnya dia terpuruk di situ. Nah, kita ngomong masalah justice, ya. Dan di sini aku melihat dia itu di posisi dalam apa? Membayar semua itu, membayar kesalahan dia, ya. Membayar kesalahan dia terpuruk, dia jatuh, dia gini, dia merasa bahwa ini semua salahku dan aku harus membayar itu. Makanya ini aku lihat dia kayak belum bisa fokus ke asmara. Tapi dia berharap ya, aku melihat dia itu kayak masih berharap bahwa suatu saat nanti kalaupun masih ada kalau kalian seperti aku bilang ya, kalau memang kalian ini berjodoh, dia ingin kembalinya sama kamu. Nah ini loh, ya, dia inginnya hubungan ini bisa ke next level lagi gitu loh, bisa lebih baik dari sebelumnya. Tapi semua itu kayak kembali sama kalian ya. Nah ini, makanya di sini aku lihat dia itu dalam fase dimana dia harus membayar semua kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Jadi itu kalau aku lihat untuk Sagittarius ya. Makanya di sini dia ini ambisi tuh untuk membahagiakan orang-orang di sekitar dia, ya. Karena dia merasa dia belum bisa membahagiakan orang-orang di sekitar dia. Ambisi di sini untuk meraih kesuksesan di sini, ya. Untuk bisa keluar dari situasi ini. Kalau dia bisa sukses, mungkin dalam hal asmara dia bisa fokusnya ke kamu. Karena di sini aku lihat ada Four of Cup juga. Nah, ya. Nih. Nah, belum bisa ya. Dia stuck. Dia belum keluar dari situasi terpuruknya dia sekarang ini. Tapi dia berusaha. Kalau kita ngomong masalah Arrow One, dia ini sedang berusaha untuk gimana keluar dari situasi dia sekarang. Ya teman-teman. Jadi itu kalau aku lihat. Aku akhiri untuk kalian. Semoga bermanfaat. Oke, see you next time.